Assalamualaikum Pak Nam. Waalaikumsalam Pak Erwin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Pak Nam? Alhamdulillah baik Pak Erwin. Tapi ini ada sedikit kendala ini Pak Erwin. Oh mau bicara ya. Oke. Nah mari kita bicara barangkali kita bisa melakukan hal-hal yang membicarakan hal yang bisa membuat kita tenang. Kayaknya kok. Ini tadi di kelas Pak Erwin. Anak-anak itu lepas pada saat pembelajaran matematika di kelas itu saya merasa setelah saya koreksi hasilnya itu tadi kebetulan ada materi hitung pecahan berarti. Tapi anak-anak kayaknya hasilnya kurang maksimal setelah saya lihat. Gitu ya Pak ya. Okay. Jadi hari ini panjenengan ada proses pelajaran matematika dan kebetulan anak-anak hasilnya kurang bagus panjenengan. Ini saya ngomong ya Pak ya ini ya. Dengan sampai barangkali juga nanti ketika masalah yang saya hadapi ini saya bicarakan dengan Pak Erwin itu kemudian bisa menemukan solusi yang enak gitu. Barangkali dalam proses pembelajaran tidak ada masalah tuh Pak anak-anak? Sebenarnya nggak ada masalah seperti hal biasa hari-hari biasa. Cuman hari ini tadi kok saya merasa saya sudah mengajar dengan metode yang sesuai gitu. Saya rasa sudah sesuai, tapi hasilnya kurang maksimal kata anak-anak ini, masih banyak yang belum paham. Tadi saya menyampaikannya lewat klasikal Pak Erwin. Hitung pecahan itu saya sudah memberikan banyak contoh-contoh bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian anak-anak itu sudah saya kasih pertanyaan, sudah saya kasih contoh, itu mereka jawabnya ketika saya sudah kasih contoh bagaimana anak-anak sudah paham itu bilangnya sudah, tapi ketika saya kasih beberapa percobaan gitu hasilnya kurang maksimal. Menurut Pak Anam sendiri nilai yang maksimal itu yang sampai berapa tuh Pak? Atau anak-anak itu dapat nilai berapa sehingga Pak Anam bisa mengatakan nilainya kurang maksimal itu Pak? Ya setidaknya itu kan dalam kegiatan tes formatif itu ada patokan nilai ya katakan di atas 70 lah, kemudian lulusan secara klasikal itu 80% dari seluruh anggota kelas itu sudah memahami. Tapi ini masih jauh Pak Erwin. Apakah cara saya mengajar tadi belum begitu mengena ke anak-anak, jadi pemahaman anak-anak masih sangat kurang gitu. Tadi kan saya ngajarnya itu saya terangkan secara klasikal, sudah saya kasih contoh di kelas bagaimana cara menghitungnya, sudah saya sampaikan kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, anak-anak pertanyaan seperti soal seperti ini itu bisa dipakai untuk ini gitu misalnya. Kayak pecahan gitu saya sampai menggambarkan anak-anak punya kue sekian dibagi sekian. Itu bentuk pertanyaan seperti ini. Kemudian masuk ke operasi hitungnya. Saya sudah kasih contoh. Apa ya gitulah hasilnya anak-anak. Ya, saya itu tadi Pak Erwin. Saya merasa apakah ada yang kurang ya saya mengajar ini. Iya. Padahal sudah bagus sekali loh yang jenengan lakukan loh Pak Anam. Artinya dalam proses pembelajaran ini sudah berbagai metode, mulai metode memberikan contoh, mulai menerangkan, memberikan deskripsi yang bagus, bahkan sampai jenengan sudah menghubungkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ya. Mestinya kan itu sudah sangat luar biasa Pak ya. Tadi yang jenengan sampaikan tadi sudah harapan nilainya paling enggak KKM-nya 70, 75. Iya. Dengan harapan paling enggak 80% dalam satu kelas itu sudah. Terus sementara ini yang faktanya gimana Pak? Anak-anak kira-kira berapa persen yang mencapai 70 itu? Masih jauh Pak. Hanya 30. Ya? Mungkin hanya 5 anak dari 15 anak itu yang sudah agak mulai bisa.
Ya. Tapi ya gitu, mungkin itu tadi saya harus ini Pak Erwin, apa ya, menggunakan cara-cara lain. Ya, kalau saya lihat, kalau saya menyimak yang jenengan jelaskan tadi kan sudah luar biasa caranya, Pak. Saya setuju lah sebagai guru memberikan metode-metode seperti itu. Ah, menurut Pak Anam, kalau kita lihat dari proses pembelajaran sudah bagus lah, metodenya sudah bagus. Barangkali ada persoalan dengan anak-anak, Pak, atau barangkali anak-anak ini setelah melakukan kegiatan apa, capek atau apa, menurut panjenengan kira-kira ada faktor lain nggak Pak yang menjadikan kok sampai segitu nilainya, padahal sudah jenengan usahakan berbagai cara gitu Pak. Iya, kalau perasaan anak-anak ini yang jadi masalah dari tadi ya. Mungkin ini ya, tadi itu saya ngawali pembelajarannya itu kurang pas, anak-anak belum siap, kemudian saya langsung mulai ke pembelajaran inti. Jadi mungkin itu yang menjadi akar masalah pertama ya, kenapa pembelajaran hari ini tadi itu tidak begitu berhasil. Jadi mungkin ke depan saya harus ini, kegiatan di awal pembelajaran itu harus saya maksimalkan betul untuk membentuk karakter anak itu supaya siap dulu. Anak-anak harus sudah siap dulu, katakan digembirakan dulu, kemudian feel-nya masuk, baru saya kasih pembelajaran inti. Kemudian cara lain mungkin Pak Erwin, saya juga angan-angan gini, mungkin ini cara saya dengan pembelajaran klasikal ini kurang tepat. Ini akan saya coba Pak Erwin, akan saya coba. Kan pembelajaran operasi bilangan ini tidak satu kali pertemuan, mungkin pertemuan besok-besoknya kan juga ada. Dalam pertemuan berikutnya mungkin saya akan melakukan tindakan kerja kelompok. Anak-anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok yang di antara kelompok-kelompok tersebut itu sudah ada minimal satu anak yang sedikit sudah mulai memahami alur bagaimana cara itu. Barangkali dengan cara itu nanti anak-anak yang lain ketika belajar dengan temannya sendiri itu bisa pena gitu, tidak merasa tertekan. Kan kadang-kadang anak-anak itu kalau dengan guru itu kan kadang-kadang padahal belum paham gitu bilangnya paham Pak, karena rasa takut atau apa gitu. Tapi mungkin dibagi dalam kelompok itu kok saya mikirnya mungkin kalau dibagi kelompok terus saya mendampingi mereka sambil jalan ke kelompoknya gitu mungkin enak gitu ya, bisa memberikan teman yang sudah bisa itu bisa memberikan contoh kepada teman-temannya bagaimana cara mengerjakannya, kemudian saya bisa berkeliling kalau masih ada yang salah cara mengerjakannya itu saya bisa menunjukkan, mungkin itu Pak bisa menjadi salah satu cara ya agar pembelajaran matematika yang saya lakukan tadi itu yang kurang berhasil tadi itu bisa menjadi agak lebih setidaknya ketuntasan klasikalnya menjadi kalau nggak 80 ya 70 tapi KKM-nya sudah mencapai, itu harapan saya begitu sih. Iya ya, saya setuju dengan Pak Anam, sudah bagus Pak itu cara-cara menurut saya. Di antaranya adalah karena identifikasi masalah menurut panjenengan itu kan kekurang siapan anak-anak, barangkali secara hati, pikir dan gerak belum siap untuk menerima pelajaran operasi bilangan mungkin itu Pak ya. Sehingga barangkali langkah pertama jenengan harus ya setidaknya memberikan persepsi dulu gitu ya Pak ya, maksudnya. Iya itu persepsi tentang operasi pembelajaran, operasi bilangan. Kemudian jenengan tadi juga ada langkah-langkah akan mencoba untuk melalui tindakan kerja kelompok, itu juga menurut saya kok bagus Pak, menurut saya itu. Sehingga harapan Pak Anam tadi bisa anak-anak bisa menjadi tutor sebaya, mungkin itu juga ada jenengan tadi Pak ya. Iya itu maksud saya gitu. Tadi jenengan bilang kan teman yang sudah bisa memberikan contoh kepada yang lain, barangkali maksudnya begitu supaya selain itu barangkali ada apa lagi Pak menurut jenengan yang bisa membuat anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik terus Berwin, saya rasa ini selain diskusi kerja kelompok tadi mengerjakan pemecahan masalah matematika tadi dengan cara berkelompok
oh barangkali saya juga akan menggunakan media digital pembelajaran lah barangkali untuk gini, yang namanya pecahan itu kan anak-anak itu mungkin kalau lihat bilangannya saja itu kan iki bilangan pecahan ini maksudnya apa sih dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan media ajar digital melalui layar saya bisa menyampaikan ketika anak-anak itu sudah paham, oh pecahan setengah itu begini tuh bentuknya, angkanya seperti ini, kemudian cara menjumlahkannya, mengurangkannya konteksnya seperti ini, di dalam angka seperti ini cara ngitungnya. Mungkin itu juga akan menjadi sebuah solusi untuk anak-anak untuk meningkatkan prestasi. Mungkin itu Pak Erwin. Bagus itu Pak Anam, karena memang anak-anak sekarang itu kan lebih ke ke digitalisasinya lebih besar, sehingga mungkin cara yang ingin panjenengan sampaikan itu kok mengena sekali, yaitu menggunakan media ajar digital, dimana anak-anak ini kan sudah atau generasi Z ini kan sudah terbiasa dengan teknologi itu, barangkali akan meningkatkan ketertarikan Pak ya, kira-kira ya. Sudah lebih tertarik dengan yang jenengan sampaikan. Tadi kan jenengan sampaikan mungkin harapannya kan yang sampean ajarkan itu bisa real gitu kan. Iya, betul. Ya, karena ini kebetulan topiknya adalah pecahan bilangan, di mana menurut panjenengan tadi pecahan bilangan itu kan lebih abstrak di pikiran anak-anak gitu ya. Itu cara menurut saya kok bagus sekali Pak Anam. Dan saya yakin kok itu bisa meningkatkan hasil pembelajaran itu. Luar biasa Pak Anam yang jenengan idukan. Nah, kira-kira ini ya, dari semua yang kita bicarakan mungkin itu ada trik-trik tadi yang ingin jenengan sampaikan, kira-kira bisa disimpulkan gimana Pak dari hasil diskusi kita ini? Ya, itu tadi lah Pak Erwin ya. Hari ini tadi anak-anak merasa kurang bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya mungkin metode ajar saya kurang tepat, kemudian saya mengajarnya juga kurang pas gitu. Jadi mungkin ke depannya saya harus mempersiapkan diri untuk si anak-anak ini dalam memulai pembelajaran itu saya pastikan betul-betul sudah siap, kemudian baru saya memberikan materi. Kemudian model mengajarnya akan saya ubah, yang tadinya anak-anak fokus ke guru, ini akan saya ubah ke anak-anak bekerja secara mandiri tadi dengan berkelompok. Kemudian akan saya coba juga memberikan media ajar yang berupa digital tadi supaya pemahaman anak lebih. Kalau pemahaman sudah lebih, itu mengerjakan soalnya mungkin saya kira itu akan lebih mudah. Itu loh Pak Erwin. Ya. Nah, kira-kira untuk memberikan penguatan pada cara-cara panjenengan, barangkali ada orang yang bisa membantu itu Pak, mungkin untuk teknologinya, digitalnya, atau apa yang butuh bantuan teman yang lain, atau Pak Anam sendiri yang kira-kira mungkin bisa melakukan itu sendiri? Ya kebetulan Pak Erwin di sekolah saya itu kan kebetulan saya kelas 6, kemudian di kelas 6 itu ada 2 rombel. Mungkin saya nanti akan konsultasi dengan teman sejawat yang tadi sama-sama kelas 6. Saya kelas 6A, beliaunya kelas 6B. Mungkin bisa saya rembuk dengan teman sejawat tadi. Itu Pak Erwin. Untuk bantuannya mungkin ya, kalau secara penggunaan teknologi saya insya Allah sudah mampu, tapi konsep-konsepnya mungkin saya butuh bantuan dengan orang lain gitu Pak. Ya. Mungkin masih ada kolaborasi Pak dengan yang lain. Begitu, kira-kira begitu. Nah, kira-kira gimana Pak? Itu bisa dilakukan langsung atau butuh infrastruktur lain atau menunggu apa? Menurut Pak Anam gimana? Untuk harusnya bisa langsung saya mulai karena pembelajaran itu kan terus berjalan, dan ini pertemuan keberapa tadi saya lupa, di sesuai jadwalnya kan hari ini tadi matematika, kemudian 3 hari lagi kita ketemu matematika, jadi harus segera 1-2 hari harus sudah saya laksanakan gitu. Mungkin itu. Nah kemudian dukungan daya saya kira di sekolah saya untuk peralatan-peralatan yang saya butuhkan sudah tersedia. Jadi tadi tinggal melaksanakan, kemudian niat kita sudah laksanakan gitu. Ya, kalau saya lihat dari diskusi ini kan
insya Allah yang jenengan rencanakan itu kan bisa langsung diskusi, karena satu, kemampuan IT panjenengan juga sudah sangat mumpuni, kemudian infrastruktur di sekolah panjenengan juga sudah bagus. Berarti kan ya panjenengan Iya, lebih cepat lebih baik berarti Pak ya. nggih, insyaallah. Ya Allah. Ya saya yakin kalau panjenengan melakukan itu kok anak-anak lebih senang Pak ya, kira-kira. Nggih, nggih. Saya bisa menganalisa dari yang jenengan sampaikan tadi itu wah, luar biasa Pak. Saya yakin akan semangat lagi, anak-anak juga akan mendapatkan nilai yang di atas 75. Nggih, sebentar gitu. Ya, karena memang matematika itu ya butuh itu Pak, jenengan yang jenengan sampaikan tadi itu ide-ide yang luar biasa. Karena matematika itu kan apa ya? Abstrak Pak ya. Gitu ya. Enggak kok luar biasa. Ya, saya berharap bahwa yang jenengan rencanakan itu bisa dilaksanakan segera dengan baik sehingga anak-anak bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan pemerintah. Oke, terima kasih Karin. Ya, terima kasih Pak Anam sudah Ya, sama-sama dari saya. Semoga diskusi ini bisa ya kebaikan dengan apa kebaikan panjenengan dan kebaikan saya terutama, karena saya bisa belajar dari jenengan, bisa belajar dari diskusi. Ya, sama-sama dari. Terima kasih Pak Anam. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kita refleksi Pak ya, yang saya rasakan tadi di saya itu tujuannya T-nya itu kok belum nggak ya? Alur T-nya tadi saya belum. Yang jenengan tanyakan tujuan itu kan maksudnya gini, asumsi saya tujuan itu kan kita ngajak diskusi ini kan tujuannya apa gitu kan. Tidak harus Pak, tidak harus apa ya. Ya, memang alurnya nggak harus ada T-nya atau nggak harus tirta gitu kan. Tapi dalam konteks tugas ini kan kalau bisa alur tirta, ada tujuan, ada identifikasi, ada apa rencana aksi, kemudian ada tapi Pak Erwin, itu kan bisa karena percakapan ini mengalir secara alamiah, itu kadang-kadang terlewati itu sudah hal biasa. Ya, ya betul. Ya kebetulan kita sudah saling mengenal ya. Kemudian kita kan dalam rangka melaksanakan tugas tuh. Kadang-kadang terus terlupakan itu terus biasa. Tapi sebenarnya kan sama tadi sudah mengawali menanyakan kabar dan sebagainya. Itu kan wis nek T-nya. Menurut saya loh sudah T tadi, meskipun secara apa ya, secara jelas tidak terucapkan di pertanyaan sampean karena mungkin ya itu kan juga apa ya kondisi dari kuncinya juga. Misalnya tadi sampean pertama menanyakan kabar ke saya, sebelum sampean menanyakan tujuan aku di CI apa itu kan ya, benar. aku kok memang situasional gak iso. Kalau di LMS itu kan juga antara apa coaching antara guru sama guru, antara kepala sekolah dengan guru, antara guru dengan murid itu kan memang konteks berbeda-beda. Ya makanya. Itu ya. Jadi tadi alur tirtanya itu. Kalau tadi jenengan pas jadi coach tadi kan sempat menanyakan apa tujuan, apa masalahnya, dan yang kita bicarakan. Jadi masalah berarti sudah identifikasi ya, sudah iya. Sebenarnya ketika saya menanyakan misalnya gini, Pak Erwin hari ini ada kendala Pak dalam hal mengajarnya Pak hari ini, itu dalam rangka mengidentifikasi. Nah, sing dalam yang saya maksud konteks tujuan itu, misalnya kan sampai jadi coach, saya jadi kunci kan. Saya sudah nyampein ke jenengan, Pak, saya ingin bertemu. Nah, terus sampean kan tanya, oh ya, mari silakan saya punya waktu. Nah, kira-kira apa yang akan kita, nah itu yang dimaksud tujuan. Iya, nah berarti kan awal untuk apa ya, mengawali munculnya alur tujuan tadi kan bisa berangkat dari kunci, bisa berangkat dari coachnya. Ya, ininya ada tujuan. Nah, kebetulan karena saya yang kedua sehingga tujuan itu terlewati ya, karena memang itu asumsi ini kan pas sampai jadi coach mau dah
Ya, kalau tadi kan saya dari coach yang kedua itu kan Ah, belum sempat menanyakan tujuan. Kan gini, iya, kira-kira tujuannya apa sih mau bicara kan gitu, kasarannya begitu. tidak harus gitu Pak Heru. Hah? Loh, karena Oh, itu alur tirtanya di situ, Pak, alur iya, T-nya. tidak harus begitu. Maksudnya gini, contoh-contohnya gini. Misalnya ya memang, karena kabare kemudian ngono iso ngobrol-ngobrol dulu kan. Iku Loh, wis lah ya, mulai itu tujuan. kan ada tujuan. Nah, Iya, mulai tujuan. harapannya kan kira-kira ada apa kan gitu kan. Itu tujuannya Heeh. ya. Tuh. Cuman kadang kan nggak harus terdeskripsi dengan kata-kata. Nggak langsung dinarasikan dengan kalimat gitu. Iya, tadi nek saya melihat alur tirta itu kita sebagai coach itu intinya itu nek apa mau ya nek ini loh Pak. Identifikasi. Itu yang paling penting mari terus apa IR-nya itu Reaksi. Aksi nek sing nyata. sing tujuan aksi. sing sing pertama tirta tujuh itu menyampaikan tujuan sebagainya itu kan bisa disampaikan secara eksplisit toh maksud Bapak. Loh enggak Pak, istilahnya kan gini, itu kan menunjukkan tidak kondisional, artinya gini, orang kan mau ketemu itu kan harus paling tidak ada rencana dulu kan. Pak, saya mau ketemu, nah kan terus mesti kan tanya, kira-kira ada apa kan gitu. Nah itu tujuannya yang dibahas di situ. Sehingga kan nggak mungkin itu nggak ada rencana. Coaching itu kan nggak mungkin nggak rencana Pak. Moro-moro ketemu, langsung coaching itu kayaknya ya biasanya kan mau curhat itu kan ada rencana kan, ada rencana ketemu, rencana itu yang saya maksud ada tujuannya itu. Jadi coaching itu bukan berarti gini Pak, nggak ada rencana apa-apa, ujuk-ujuk. Kan ujuk-ujuk marah di konco di kelas misalnya, terus ngobrol. Waduh, gak termasuk kucing Pak. Ya kucing, cuman seorang kucing itu kan punya rencana, saya tak mau tanya, itu kan mestinya begitu. Kalau yang coachnya itu memang nggak ada rencana apa-apa, moro-moro ketemu ditanya. Tapi bagi seorang coach itu kan ada rencana kan, saya mau ngobrol dengan Pak Anam Iki kok sik gurung muncul dari pertanyaan waktu iki iso ditakoni meneh ndek elaborasi iki. Kegiatan coaching itu inisiatifnya dari mana? Dari coach apa dari kuci? Kalau menurut saya dari kuci Pak. Inisiatifnya. Dari kuci, cuman kalau di video-video di LMS itu kan seakan-akan yang memulai itu coachnya ya kan. Kapan di video-video LMS itu kan jenenge garap tugas ya. Lah ya, kayaknya coachnya yang ngajak ngobrol dulu. Iya, coachnya yang kan kucinya, karena yang butuh curhatan itu kuci, yang ingin penyelesaian itu kuci. Berarti yang inisiator itu berarti. Jadi istilah gini, sampean enak-enakan nggak tahu apa-apa, saya datangi. Pak, saya mau curhat dong, atau Pak saya mau bicara dong, kan gitu. Sampean kan tiba-tiba kan nggak tahu hasilnya, tapi saya sudah punya rencana, saya akan ngomong dengan Pak Anam. Itu kan berarti ada rencana seorang kuci itu. Nggak mungkin tiba-tiba terus ngobrol masalahnya kan. Itu maksud saya gitu. Tapi kan gak ngono Pak. Bisa juga inisiator coaching iku mau teko coach. Kayak ngene karena melihat perubahan orangnya gitu ya. Kayak supervisi akademik. Kan jelas teko coach toh. Sudah diingatkan Pak. Ya wis. Ya oke. Oke. Ya, oke, sukses Pak Anam. Ya, amin, sama-sama.